修羅の地獄よの。Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama action yang dirilis pada tahun 2005, berjudul Shinobi Heart Under Blade. Film ini mengisahkan dua klan ninja terkuat di dua desa berbeda, yaitu klan Koga dari Manjidani dan klan Iga dari Subagakure. Klan ini telah berperang selama berabad-abad, sampai saat salah satu legenda shinobi bernama Hanzo Hattori generasi pertama datang dan berhasil mendamaikan mereka. Kini, setelah berabad-abad berlalu, kedua klan tersebut dipaksa bertarung kembali demi menentukan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan shogun yang saat itu menjabat, yaitu Shogun Ieyasu Tokugawa. Namun seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan memperlihatkan Genosuke yang sedang duduk di dekat air terjun. Genosuke adalah shinobi terkuat dari klan Koga yang berasal dari desa Manjidani, karena ia memiliki kekuatan mata yang mampu membuat apapun di sekitarnya terlihat bergerak lebih lambat dari dirinya. Di saat beristirahat itulah, ia pun tak sengaja bertemu dengan Oboro, kunoichi atau ninja perempuan terkuat klan Iga dari desa Subagakure. Scene berpindah, memperlihatkan Shogun Tokugawa yang sedang berbicara dengan salah satu penasihatnya yaitu Tenkai tentang desa Manjidani dan Subagakure. Setelah ratusan tahun berperang, kedua desa itu berhasil didamaikan oleh Hanzo Hattori pertama dengan dilambangkan dengan susunan batu di perbatasan antara kedua desa. Namun karena tak ada yang bisa masuk ke sana, muncullah isu kalau kedua desa itu sedang menyusun rencana untuk menggulingkan kekuasaan Tokugawa, hingga membuat sang kaisar Jepang mulai sedikit cemas. Kembali ke Genosuke dan Oboro yang sedang berduaan. Setelah pertemuan mereka tadi, mereka pun langsung jatuh cinta dan menjalin hubungan secara diam-diam. Diceritakan meski desa mereka telah didamaikan, namun ada peraturan di mana penduduk di kedua desa tak boleh saling bertemu atau sekedar menyapa. Dan karena itu pula, dengan hubungan mereka itu, Genosuke berniat untuk menyatukan kedua desa saat mereka menikah nanti. Namun walau begitu, Oboro tetap saja ragu akan mimpi Genosuke. Apalagi, sejak dulu tak ada yang berani menentang peraturan itu. Pada suatu ketika, kedua klan tersebut diundang ke istana untuk melakukan pertunjukan teknik ninja mereka. Dan pertunjukan itu dipimpin langsung oleh Hanzo Hattori generasi ketiga yang merupakan pengawal setia Tokugawa sekaligus ketua dari para shinobi. Ketua klan Koga yang bernama Danjo memulai pertunjukan dengan mengeluarkan salah satu prajurit terbaiknya bernama Koshiro untuk melawan para prajurit istana. Dengan teknik menggunakan senjata yang akurat, Koshiro mampu melempar puluhan kunai hingga melumpuhkan seluruh prajurit yang menyerangnya dengan mudah dan amat cepat. Setelah itu, pemimpin klan Iga yang bernama Ogen juga tak mau mengalah. Ia juga mengeluarkan prajurit terbaiknya bernama Yasamaru untuk menggunakan teknik kawat mematikan. Dan karena pertunjukannya hampir membunuh salah satu prajuritnya, Jenderal Samurai Tokugawa bernama Munenori terpaksa menghentikan pertunjukan itu. Malamnya, Hanzo Hattori kembali menemui Ogen dan Danjo untuk memberitahu kalau Kaisar Tokugawa akan mengadakan sebuah pertandingan, di mana 5 prajurit terbaik di kedua desa
harus bertempur untuk menentukan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Shogun Ieyasu Tokugawa. Jika klan Iga menang, anak pertama Tokugawa lah yang akan menjadi pemimpin. Sementara jika Koga yang menang, maka anak keduanya lah yang meneruskan kepemimpinan sang ayah. Dan sejak saat itu pula, perjanjian damai kedua desa resmi dihapuskan. Saat kembali ke desa masing-masing, kedua pemimpin desa langsung melakukan pertemuan tertutup untuk membahas masalah itu, di mana Danjo akan memilih Hyoma, Kyoshiro, Kagero, Saemon, dan yang terakhir adalah cucunya sendiri, yaitu Genosuke. Sementara dari klan Iga, Ogen resmi menunjuk Tenzen, Yasamaru, Nenki, Hotarubi, dan yang terakhir adalah Oboro yang merupakan cucu dari Ogen. Baik Genosuke maupun Oboro sama-sama menyesali apa yang telah diputuskan oleh kakek dan nenek mereka. Namun masalahnya, jika mereka tak mengikuti perintah itu, maka Tokugawa akan mengerahkan seluruh pasukan untuk menghabisi mereka semua. Di sore harinya, setelah mewarisi kepemimpinan desa ke Oboro dan Genosuke, Danjo dan Ogen melakukan pertemuan di batas desa untuk bertarung hingga akhir. Di sisi lain, Genosuke dan Oboro juga kembali bertemu untuk membahas masalah itu, di mana Genosuke masih menginginkan perdamaian. Saat kembali ke desa, Genosuke mendapati kalau sang kakek telah tiada karena melakukan pertarungan melawan ketua klan Iga. Melihat itu, Genosuke menjadi sangat marah. Selain karena nyawa mereka terbuang sia-sia, dia juga belum mengetahui apa yang sebenarnya Tokugawa rencanakan. Jadi karena itu pula, dia berencana mengajak 4 prajurit yang namanya telah tertulis untuk ikut bersamanya menemui Hanzo dan menanyakan tujuan diadakannya pertarungan itu. Paginya, setelah memakamkan sang nenek yang juga tewas dalam pertempuran, Oboro mendapat surat dari Genosuke yang memberitahu kalau mereka akan menuju ke istana untuk menemui Hanzo. Dan jika klan Iga masih ingin tetap bertarung, Genosuke meminta agar mereka hanya boleh saling membunuh antara shinobi yang namanya telah ditulis saja tanpa melibatkan penduduk lainnya. Lalu setelah membaca surat itu, Oboro yang tak mempunyai pilihan terpaksa memerintahkan para shinobinya untuk melacak keberadaan kelompok Genosuke. Singkat cerita, bukannya berjalan beriringan, saat bertemu kedua klan malah memutuskan untuk bertarung, di mana Koshiro harus melawan Yasamaru. Sedangkan Kagero berhasil membunuh Nenki dengan memanfaatkan racun di tubuhnya. Dalam pertarungan sengit itu, Koshiro juga berhasil membunuh Yasamaru. Lalu tak lama kemudian, Saemon datang dan mengambil bentuk Yasamaru sebagai penyamaran. Setelah kembali berkumpul, Koshiro pun marah pada Genosuke setelah mengetahui kalau pemimpin klan mereka sama sekali tak ingin bertarung. Lalu karena kelompoknya tak mau mendengarkan perintahnya lagi, Genosuke pun memutuskan untuk pergi ke istana seorang diri. Di sisi lain, diam-diam Hyoma juga berhasil menyerang Tenzen dari belakang. Namun yang tak ia ketahui, Tenzen memiliki jutsu yang membuat lukanya bisa dipulihkan dengan cepat. Lalu saat lengah, Hyoma akhirnya harus tewas di tangan Tenzen. Sementara itu, setelah mengetahui kalau Genosuke tak mau bertarung dan menginginkan perdamaian antara kedua desa, Hanzo pun memutuskan untuk mengerahkan pasukan ninjanya untuk membunuh Genosuke. Kembali ke rombongan Oboro. Setelah berada di suatu desa, mereka kembali diserang oleh Koshiro dan Saemon. Namun sayangnya, Saemon yang saat itu menargetkan Oboro berhasil dibunuh oleh Tenzen setelah melukai Hotarubi. Tak hanya di situ saja, Hotarubi juga mengorbankan dirinya setelah Koshiro melemparkan kunai ke arah Oboro, lalu berusaha melarikan diri karena tahu misinya telah gagal.
Mengetahui prajuritnya rela mengorbankan nyawa demi dirinya, Oboro pun terlihat cukup marah lalu mengejar Koshiro yang kabur. Lalu saat mereka bertemu kembali, Oboro pun mengeluarkan jutsu mematikannya, yaitu tatapan penghancur, yang bisa membuat Koshiro mati dengan penuh kesakitan setelah seluruh organ dalam tubuhnya tak berfungsi. Malamnya, Tenzen diam-diam menemui Genosuke dan memberitahu semua yang Tokugawa rencanakan. Dalam kepemimpinan Tokugawa yang dianggaplah damai, kedua klan ninja terkuat malah hidup menyendiri di gunung. Dan karena khawatir kedua klan itu akan menjadi masalah suatu hari nanti, Tokugawa berencana mengadu keduanya sampai tak ada yang tersisa tanpa perlu mengerahkan pasukan. Namun kini, setelah mengetahui Genosuke dan Oboro tak mau melibatkan penduduk, maka Tokugawa terpaksa memerintahkan pasukan samurai Munemori untuk menyerang kedua desa. Setelah memberitahu semua rencana Tokugawa, Tenzen berusaha menyerang Genosuke. Namun dengan kekuatan matanya, Genosuke berhasil menyerang balik Tenzen. Lalu setelah mengira Tenzen mati, Genosuke pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dan kembali lagi, dengan teknik ninja miliknya, Tenzen bisa memulihkan luka di tubuhnya dalam sekejap. Tak lama kemudian, Kagero yang mengetahui teknik ninja itu berusaha menyerang Tenzen sebelum pria itu kembali menyerang Genosuke. Sayangnya, Tenzen masih terlalu kuat untuk dihadapi Kagero sendirian. Namun sebelum ajalnya, ia masih sempat mengeluarkan racun yang membuat tubuh Tenzen tak bisa beregenerasi lagi. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun harus kehilangan nyawa di sana. Genosuke yang mendengar keributan itu memutuskan untuk kembali ke sana. Namun sayangnya, ia malah melihat kalau Kagero telah terbunuh. Lalu tak lama berselang, saat meratapi kematian Kagero, Genosuke malah diserang oleh pasukan ninja utusan Hanzo. Dan dengan kekuatan matanya, Genosuke pun melampiaskan kemarahannya dengan menghabisi seluruh pasukan ninja tersebut tanpa ampun. Sementara di sisi lain, pasukan Munemori juga telah bersiap untuk menyerang desa dari jarak jauh menggunakan meriam. Singkat cerita, setelah seluruh pasukan yang mereka bawa terbunuh, Genosuke dan Oboro pun akhirnya bertemu. Oboro yang sudah dipenuhi dengan kebencian berusaha menyerang Genosuke dengan matanya. Namun entah mengapa, jutsu mematikan itu sama sekali tak bisa dikeluarkan. Sementara Genosuke yang sudah pasrah pada pilihan Oboro, memerintahkan agar kekasihnya itu menyerang dirinya menggunakan pisau yang ia bawa. Dan dengan terpaksa, Oboro pun menyerang sang kekasih tepat di jantungnya. Yang tanpa ia duga, Genosuke juga tak menggunakan kekuatan matanya untuk melihat pergerakan Oboro. Kini ketua klan Koga telah tiada, dan dengan itu pula, Genosuke meminta agar Oboro yang merupakan pemenang dari peperangan itu bisa mendamaikan dan menyelamatkan kedua desa dari serangan Munemori. Scene berpindah sejenak, yang memperlihatkan Munemori juga telah melakukan penyerangannya ke kedua desa. Di sisi lain, Oboro juga akhirnya tiba di istana untuk menghadap sang kaisar Tokugawa dan memberitahu kemenangannya. Di saat bertemu itulah, Oboro meminta belas kasihan sang kaisar untuk membiarkan penduduk kedua desa bisa hidup berdampingan dengan perjanjian baru. Awalnya, Kaisar Tokugawa menolak permintaan itu karena menganggap kedua desa memiliki pasukan ninja berbahaya yang bisa menjadi masalah suatu hari nanti. Namun setelah melihat Oboro mengorbankan matanya dan menjanjikan kesetiaan kedua desa pada sang kaisar, Tokugawa pun akhirnya memerintahkan pasukan Munemori untuk menghentikan penyerangan mereka. Dan di akhir cerita, sebuah narasi menceritakan kalau selama 260 tahun kepemimpinan Shogun Tokugawa, kedua desa ternyata bisa hidup dalam damai. Sementara itu, Oboro yang telah kehilangan penglihatannya sedang berada di sungai tempat pertama kali ia dan Genosuke bertemu, sambil terus mengingat masa indahnya bersama sang kekasih dahulu.
Begitulah akhir dari film Shinobi Heart Under Blade. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie. Na! Genno